Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu hukum? Hukum itu sebuah peraturan yang dibuat dan disepakati secara resmi, dan juga menjadi pengatur baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu dan dikuatkan oleh pemerintah. Lalu apa saja konsep dasar dalam hukum? Konsep dasar hukum mencakup dua elemen, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut tentang dua elemen itu? Tentu saja. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dan mempunyai wewenang untuk bertindak sesuai hukum. Subjek hukum ini dibagi menjadi tiga, yaitu individu, orang, badan hukum, perusahaan, organisasi, dan institusi, dan badan hukum priat, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, sering disebut badan hukum keperdatan. Kalau objek hukum, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan bisa menjadi pokok hubungan hukum. Contohnya, barang bergerak seperti kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak seperti tanah. Aku kemarin belajar tentang peristiwa hukum di tempat les. Ternyata cukup kompleks ya. Benarkah? Apa yang membuatmu bingung? Aku bingung dengan definisinya. Ada yang bilang kejadian sehari-hari yang diatur hukum, ada juga yang bilang perbuatan subjek hukum yang berdampak hukum. Mana yang benar? Sebenarnya, semuanya benar. Peristiwa hukum itu luas. Intinya, itu adalah kejadian atau akta dalam masyarakat yang menimbulkan akibat hukum. Tapi tidak semua kejadian itu peristiwa hukum ya, hanya kejadian yang akibatnya diatur oleh hukum yang disebut peristiwa hukum. Ada apa saja macam-macam peristiwa hukum? Ada beberapa klasifikasi. Misalnya, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya, dalam KUH Perdata, jika seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, itu adalah peristiwa melanggar hukum. Ada juga peristiwa tunggal itu hanya satu kejadian, seperti hibah. Peristiwa majemuk melibatkan beberapa kejadian, seperti perjanjian kredit yang melibatkan perundingan, penyerahan uang, dan jaminan. Dan yang terakhir peristiwa sepintas dan terus-menerus. Peristiwa sepintas adalah kejadian singkat, seperti pembatalan perjanjian. Peristiwa terus-menerus berlangsung lama, seperti perjanjian sewa-menyewa selama bertahun-tahun. Oh, begitu. Yang aku tahu, moral itu perbuatan atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Moral juga dijadikan tolak ukur untuk mengetahui benar tidaknya sikap dan tindakan seseorang. Apakah moral dan hukum itu ada hubungannya? Kamu benar, Lina. Menurutku hubungan moral dan hukum itu sangat erat, keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Apa hubungan keduanya? Jadi begini, hukum membutuhkan moral sebagai landasan, karena tanpa moralitas, hukum menjadi kosong dan tidak berarti. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum agar dapat diwujudkan dalam masyarakat. Hukum memberikan kerangka kerja dan sanksi yang jelas, sehingga moralitas dapat ditegakkan secara etik. Wah, kalian tahu banyak ya tentang hukum. Aku sekarang jadi lebih paham tentang hukum. Bagaimana kalau kita berdiskusi lagi ke depannya mengenai hukum? Benar, kita bisa berdiskusi lagi sehingga kita bisa lebih mengenal hukum di negara kita ini. Tentu saja teman-teman.